Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa Shalom, selamat hari Minggu dan selamat datang di ibadah online kita pada pagi hari ini. Teman-teman, di tengah masa pandemi COVID saat ini membuat kita berlarut-larut di dalam kesedihan, teman-teman. Kesedihan karena kita udah gak bisa beraktivitas sebebas dulu lagi di luar rumah. Kita saat ingin keluar rumah kita harus memakai kita harus melaksanakan protokol kesehatan dengan sangat ketat, teman-teman. Semua aktivitas kita, kegiatan kita, sekolah kita, perkantoran hingga perkuliahan dilaksanakan dalam rumah. Dan terkadang itu membuat kita sangat putus asa, teman-teman, dengan keadaan ini. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh berlarut-larut dalam masa itu, teman-teman. Tapi ya kita manusia biasa. Akhirnya kita berlarut-larut dalam keadaan itu hingga kita lupa akan semua berkat Tuhan, semua kemurahan Tuhan untuk kita, teman-teman, yang Tuhan udah berikan kepada kita selama 1 minggu ini. Kita lupa akan semua hal itu. Kita lebih fokus dengan segala hal yang ada yang kita punya saat ini, teman-teman. Hingga kita lupa saat kita berdoa, kita bukan bilang terima kasih Tuhan atas segalanya. Tapi kita berdoa hanya untuk sebagai laporan saja. Tuhan, hari ini saya makan, Tuhan hari ini saya tidur, dan lain-lain. Kita lupa untuk berterima kasih. Tuhan, terima kasih atas segalanya Tuhan. Saya mau teman-teman yang di rumah, kita renungkan kata-kata ini yang akan kita nyanyikan. Setiap kata-katanya kita renungkan, apakah selama 1 minggu ini kita udah berterima kasih atas berkat dan kemurahan yang Tuhan berikan. Kita sama-sama nyanyikan berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau
hiasi kehidupan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semuanya kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, ya Bapa, terima kasih atas segala penyertaan perlindungan Tuhan kepada kami selama 1 minggu ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu memohon ampun atas segala kesalahan yang telah kami perbuat, yang menyakiti hati sesama kami hingga menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini kami datang untuk mengakui segala kesalahan kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih atas semua yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sekarang kami ingin beribadah kepadamu ya Tuhan. Berkati hati tiap-tiap kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, tanpa terganggu oleh hal-hal lainnya, walaupun hanya lewat online saja ya Tuhan. Ya Tuhan, hanyalah doa dan permohonan kami. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, saat kita menyerahkan segala sesuatu ke tangan Tuhan, teman-teman, saat kita mempunyai iman kepada Tuhan, kita segala sesuatu itu gak ada yang mustahil bagi Tuhan, teman-teman. Saat kita percaya, saat kita bilang, Tuhan saya percaya dengan rancangan Tuhan, semua itu, hal-hal itu akan nothing is impossible saat kalian bersama Tuhan, teman-teman. Saya mau ajak teman-teman semua di rumah, teman-teman mau duduk, teman-teman mau berdiri, teman-teman kita bersorak, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Nothing is Impossible.
Teman-teman di rumah boleh bisa tepuk tangan bersama-sama dengan kita juga. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. For it you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I can do anything. I can do all things. 'Cause yes, you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you I can do anything. I can do all things. For it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Teman-teman, tema kita pada hari Minggu ini adalah desperation atau keputusasaan. Beberapa minggu terakhir ini, saat mendapat tema ini saya belum terpikir apa yang terjadi sama saya. Tapi ternyata tema hari ini tuh sangat berkaitan dengan apa yang sedang saya rasakan selama 1 minggu ini. Selama 1 minggu ini cuman kuliah dan menjalani hari-hari, rasanya kayak ya udah itu sebatas rutinitas, dan akhirnya mau berharap untuk sesuatu yang lebih, sesuatu yang saya rasa saya bisa dapetin itu, tapi beberapa minggu terakhir ini tuh rasanya kayak enggak, kayak Sinai nggak bisa deh, Sinai nggak bisa. Jadi akhirnya kayak cuman menjalani hari-hari itu dengan perasaan hampa, dengan perasaan kosong. Hingga beberapa hari yang lalu, itu tadi pagi juga pada saat Sinai renungan pagi, saat lagu pertama kita, lagu Bersamamu, Berkat Kemurahan-Mu itu tiba-tiba langsung kayak kesentil, karena pas baca itu tiba-tiba ngerasain kayak selama ini tuh Sinai putus asa. Sinai nggak sadar bahwa Sinai itu udah putus asa. Sinai mungkin menjalani hari-hari Sinai dengan ya udah sekedar menjalani aja, nggak ada yang bakal berubah juga. Ternyata pas nyanyiin Berkat Kemurahan-Mu, dengar lagu itu tiba-tiba Sinai kayak, oh ternyata Sinai renungan doa, tapi tuh bukan apa ya, bukan untuk berterima kasih sama Tuhan, bukan untuk berterima kasih dengan semua yang Tuhan berikan. Sinai nggak menyatakan bahwa Tuhan itu ada di
saat Sinai membutuhkan, Sinai gak merasakan itu. Yang Sinai rasain hampa, kosong. Tapi saat Sinai dengar lagu itu dan sentuh hatiku, tiba-tiba Sinai kayak langsung tersadar, kayak oh ternyata berkat dan kemurahan Tuhan itu tuh selalu hadir di tengah-tengah Sinai. Sinai bangun pagi, nafas aja tuh udah bukti nyata bahwa Tuhan selalu ada. Berkat Tuhan selalu ada untuk Sinai. Dan mungkin saat ini Sinai jatuh di dalam keputusasaan Sinai dengan dunia perkuliahan. Tapi akhirnya Sinai bisa sadar bahwa oh Tuhan nyentuh hati Sinai bahwa Tuhan tuh bersama-sama dengan Sinai. Dan Sinai mau juga teman-teman saat dengerin lagu ini sentuh hatiku. Roh Tuhan itu bisa menyentuh hati tiap-tiap teman-teman semua. Bahwa Tuhan itu gak pernah ninggalin kita. Kita angkat pujian sentuh hatiku. Karena kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita teman-teman, semua step by step kita, Tuhan selalu merancang itu semua di tangannya. Betapa aku mencintai. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu
terbaik oleh karena kasih. Dapat sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ya, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan minggu yang cerah hari ini. Kami bersyukur apabila kami masih bisa beribadah bersama, meskipun secara virtual kami tidak bertemu dengan teman-teman kami tidak bertemu dengan saudara-saudara kami seiman di gereja, tapi biarlah hati kami dan pikiran kami boleh tetap tertuju kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bila sebentar kami hendak bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan sediakan menolong kami, supaya kami boleh memahami dan kami boleh melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa kami, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih kepada para pelayan Tuhan, penata layanan yang sudah memberikan untuk melayani Tuhan pada hari ini. Baik, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, tema yang diberikan pada saya seperti tadi yang sudah diberitahukan oleh worship leader adalah mengenai depression, atau dalam bahasa Indonesianya depresi, atau juga boleh dikatakan keputusasaan seperti yang tadi dikatakan. Mari kita lihat bersama-sama teman-teman dari ayat firman Tuhan 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 18. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 18. Jika teman-teman sudah menemukan, kita mau bersama-sama melihatnya, saya akan membacakan buat kita sekalian. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 18. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, yaitu Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka
pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti akan terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan sesudah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kisah mengenai seorang pedagang bakso. Pedagang bakso ini masih muda, kalau boleh dikatakan mungkin seumur 20 atau mungkin 25 tahun, masih sangat muda. Rupa-rupanya di dalam berita yang ada tentang pedagang bakso ini, pedagang ini ditemukan mengakhiri hidupnya gantung diri di sebuah ladang. Teman-teman, apa yang menjadi motivasi pedagang bakso ini mengakhiri hidupnya, teman-teman? Usut punya usut, ternyata akibat diputusin sama pacarnya, teman-teman. Pada malam sebelum ia mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di sebuah ladang, ia mendapatkan kabar bahwa pacarnya ini memutuskan dia secara sepihak. Mungkin lewat WhatsApp atau lewat media sosial yang lain. Tidak ada tanda-tanda yang menyatakan bahwa pacarnya ini ingin putus sebelumnya. Langsung malam itu putus. Padahal di benak pedagang bakso yang masih muda ini, teman-teman, dia bekerja apapun caranya, mau pedagang bakso atau apa, mau menabung supaya nantinya bisa melamar pacarnya ini. Tapi ternyata mungkin pacarnya tidak tahan, teman-teman.
Siapa sih yang mau pacaran sama pedagang bakso? Siapa sih yang mau pacaran tiap malam ditinggal terus jualan bakso? Pacarnya nggak tahan teman-teman. Akhirnya diputuskan di malam itu. Nah malam itu teman-teman, pedagang bakso yang masih muda ini hanya diam, memandangi HP-nya, melihat kata-kata di WhatsApp-nya. Ini aku mimpi nggak ya? Beneran nggak sih pacarku ini? Katanya sehidup semati, cinta sejati bahkan. Tapi ternyata memutuskan aku. Dia diam, merenung, biasanya dia rame, heboh, bersanda dengan teman-teman sesama pedagang bakso, tapi malam itu dia depresi dan stres luar biasa. Akhirnya teman-teman, tidak ada angin, tidak ada hujan, dia nekat untuk mengakhiri hidupnya. Keesokan harinya di sebuah ladang. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, mungkin kita pernah mengalami apa yang namanya stres atau mungkin depresi, sampai mungkin di kepala kita itu ada bisikan teman-teman. Lebih baik mati daripada hidup. Lebih baik mengakhiri hidup daripada ada beban berat yang di pundak ini rasanya tidak bisa hilang. Mungkin ada di antara kita pernah mendengar suara-suara itu di kepala kita. Akibat stres yang berkepanjangan. Akibat tekanan hidup yang mungkin kita alami. Tekanan hidup yang sebelumnya tidak ada, sekarang jadi ada. Mungkin teman-teman, hari-hari ini kita seringkali mengalami namanya stres. Karena sudah sekian lama, kurang lebih 6 bulan teman-teman, ini udah bulan September akhir gitu ya. Kita di rumah terus, kita nggak bisa ketemu teman-teman, kita nggak bersekolah, kita sekolah online, rasanya capek luar biasa, kita stres. Dan mungkin di dalam tekanan itu teman-teman, ada di antara kita yang di kepalanya ada kata-kata, mungkin lebih enak mengakhiri hidup daripada menjalani ini semua. Nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ketemu gebetan di kelas gitu ya, nggak bisa menjalani semuanya dengan normal. Nah teman-teman, saya mau katakan gini teman-teman, stres itu nggak bisa membunuhmu, stres itu nggak bisa membuat kita mengakhiri hidup. Yang bisa mengakhiri hidup adalah respon kita terhadap stres itu. Kalau respon kita terhadap stres itu jelek atau negatif, pasti ujung-ujungnya kita menuruti, akhirnya menjalani hal yang tidak diinginkan teman-teman. Tapi kalau respon kita baik terhadap stres itu, dan kita bisa mengelola stres itu dengan baik, maka stres itu bisa menjadi batu loncatan supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, ingat stres itu tidak membunuh. Yang membunuh adalah respon kita terhadap stres itu. Mungkin yang menjadi pertanyaan teman-teman, kok Pak, aku ini sudah doa gitu ya, aku ini sudah baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, aku tahu Allah itu peduli, Allah itu mengerti setiap masalah, tapi masih stres. Mungkin kita banyak yang berpikir demikian teman-teman. Saya mau katakan lagi teman-teman, mungkin Tuhan tidak akan secara langsung menyelesaikan badai di dalam hidup, karena Dia terlebih dahulu mau menyelesaikan badai yang ada di dalam dirimu. Teman-teman, respon kita terhadap badai itu sangat menentukan bagaimana kita nantinya akan bertindak. Oleh sebab itu teman-teman, tetap percaya ada tangan Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan mungkin tidak akan langsung menyelesaikan badai di dalam hidup kita, di sekitar kita. Tapi Dia mau menyelesaikan badai yang ada di dalam diri kita. Maukah kita berespon dengan benar? Nah teman-teman, inilah yang juga dialami oleh seorang nabi Tuhan. Jangan kira perasaan tertekan, stres, depresi hanya menimpa kita orang biasa. Seorang nabi Tuhan pun juga mengalami stres, depresi teman-teman. Kita tadi melihat teman-teman di bacaan kita, Elia. Elia ini nabi yang besar. Elia ini nabi yang luar biasa teman-teman. Tapi rupanya
dia juga stres, depresi, karena adanya ancaman dari seorang yang bernama Isabel. Isabel ini memang menyebalkan teman-teman, membuat sebel gitu ya. Nah, Nabi Elia diancam ingin dibunuh, stres, depresi. Padahal sebelumnya Nabi Elia ini dengan gagah luar biasa melawan 450 Nabi Baal di atas Gunung Karmel. Dia begitu luar biasa. Seorang diri teman-teman, satu orang lawan 450 orang. Bisa kita bayangkan. Tapi ternyata Nabi Elia setelah melawan Nabi Baal mengalami tekanan dari Isabel yang sebelumnya belum pernah ia pikirkan akan mendapatkan ancaman ini. Nabi Elia stres luar biasa dan Nabi Elia kabur teman-teman di sebuah padang gurun. Di tengah-tengah kesetresan itu, di ayat yang keempat tadi kita membaca, Elia ingin mati saja daripada menjalani hidup. Dikatakan begini teman-teman, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia rasanya ingin mati saja daripada melanjutkan hidup. Tapi kita tahu teman-teman, Allah tidak membiarkan dia sendirian. Allah masih peduli, Allah masih mengerti. Akhirnya Allah mengutus malaikatnya untuk memberikan Nabi Elia kekuatan. Nabi Elia disuruh istirahat, disuruh makan, disuruh minum dari sebuah kendi yang berisi air. Itu dilakukan 2 kali teman-teman, bukan cuma sekali, 2 kali. Nabi Elia diberi makan, diberi minum, disuruh istirahat, sampai akhirnya kekuatan Elia kembali pulih lagi. Dan setelah kekuatannya pulih teman-teman, luar biasa, Nabi Elia itu bisa berjalan 40 hari, 40 malam lamanya. Bayangin teman-temannya, jalan 40 hari, 40 malam, mendaki Gunung Horeb. Suatu kekuatan yang luar biasa. Dari mana asalnya? Dari Allah yang peduli, Allah yang mengerti apa yang dialami oleh Nabi Elia. Nah teman-teman, di atas Gunung Horeb itu, Allah juga kembali menyapa Nabi Elia. Selain dia memberikan waktu Elia untuk istirahat, Allah juga memberikan kembali pengharapan kepada Nabi Elia. Di atas Gunung Horeb itu, Allah kembali menyapa. Nah, di sini yang menarik teman-teman, ketika Allah menyapa Nabi Elia, bukan lewat tanda-tanda yang spektakuler, bukan lewat tanda-tanda yang mencengangkan, tanda-tanda ajaib, gempa bumi, badai petir, dan lain sebagainya. Enggak, teman-teman. Allah menyapa Nabi Elia lewat bunyi angin sepoi-sepoi basah. Kalau dalam terjemahan aslinya, teman-teman, ini angin suaranya nyaris tidak terdengar. Jadi seperti inilah cara Allah menyapa Nabi Elia. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita mungkin tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Karena Tuhan itu seringkali berbisik kepada kita. Kenapa kita nggak bisa mendengarkan suara Tuhan teman-teman? Karena di dalam kepala kita, di dalam pandangan kita, ketika stres, ketika mengalami depresi, itu seakan-akan seperti kabut tebal yang menyelubungi mata kita, telinga kita. Stres, depresi itu seperti awan tebal yang terkadang menghalangi kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah teman-teman, kita mungkin bertanya-tanya, mengapa sih Tuhan itu kok seringkali berbisik dengan kita? Teman-teman, Tuhan berbisik kepada kita karena Dia itu dekat dengan kita. Dia itu dekat dengan kita, teman-teman. Kalau kita punya teman ya teman, kita punya sahabat. Kalau kita ingin memberitahukan sesuatu yang rahasia sifatnya, kita pasti lebih pilih untuk berbisik, bukan? Mendekatkan mulut kita ke telinga teman kita, lalu bisik-bisik, aku punya kabar baik buat kamu.
Ternyata kita diterima di perguruan tinggi negeri, gitu ya. Aku punya kabar, ternyata gebetanmu kasih lampu hijau, gitu ya. Nah teman-teman, kita seringkali mendengar kabar baik yang disampaikan oleh sahabat kita, teman terdekat kita, bahkan oleh orang tua kita dengan berbisik. Kenapa berbisik teman-teman? Karena dekat, karena itu adalah berita yang baik. Nah itulah teman-teman, Tuhan itu dekat dengan kita. Ketika kita merasakan suara Tuhan seakan-akan sedang berbisik, karena itulah kedekatan Tuhan dengan kita, yang kadang kita tidak menyadari hal itu. Nah teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita lebih peka lagi di dalam mendengarkan suara Tuhan. Mari kita dengarkan lebih serius lagi. Kira-kira di dalam depresi atau stres yang aku alami, Tuhan itu mau apa sih? Tuhan itu ingin berkata seperti apa? Kalau misalnya kita mengalami stres yang cukup berkepanjangan dan kita merasa tidak tahan dengan tekanan ini, mari kita diam sejenak, tenang sejenak, istirahat, pakai waktu yang ada untuk kembali diam di dekat kaki Tuhan, kembali mendengarkan suaranya. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita belajar untuk menyerahkan masalah beban hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Saya ada satu kesaksian yang luar biasa dari seorang YouTubers yang mungkin teman-teman sudah kenal, yaitu Edo Sel, teman-teman. Ternyata Edo Sel ini pernah punya pikiran untuk bunuh diri, pernah stres dan juga depresi. Yuk kita lihat sama-sama teman-teman bagaimana seorang Edo Sel berhasil untuk mengalahkan tekanan yang ia alami. Edo Sel adalah salah seorang YouTuber Indonesia. Saat ini, Edo memiliki lebih dari 2 juta subscribers dan layak mendapatkan gold play button dari YouTube Indonesia. Edo terkenal dengan konten-kontennya yang lucu dan sering mengundang tawa. Namun di balik keceriaan dan konten-konten yang kreatif, tidak banyak yang tahu masa lalu Edo yang sempat depresi dan berniat bunuh diri. Waktu itu every night is a very hard night. Setiap malam itu berat banget, gak bisa tidur, pikiran lari kemana-mana. Tiba-tiba suatu malam saya ada di tengah jalan, ngapain saya ada di sini gitu. Dan yang lucunya lagi, pin ATM saya diganti gitu. Sama siapa ya? Cuma pasti sama saya. Tapi saya nggak tahu bahkan pinnya diganti sama apa, sama nggak ngerti saya juga. Bingung saya benar-benar sampai titik skip. Skip? Wait a minute. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab Edo depresi dan berniat untuk bunuh diri? Saya ini lahir dengan status anak broken home. Jadi begitu saya lahir, saya tidak punya sosok seorang bapak. Dan saya tinggal di Jakarta sendirian. Jadi saya auto rusak, teman-teman. Udah segala jenis dosa udah saya cicipin satu persatu. Tahun 2011 saya bertemu dengan seorang wanita yang mau menerima saya apa adanya, yang mau menerima background saya yang anak broken home dan rusak dan segala macamnya. Tapi yang terjadi adalah 2 minggu sebelum prewedding, saya menangkapi dia lagi karaoke sama seorang cowok yang selama ini saya memang sudah curigai. Saya marah total dan akhirnya saya membatalkan pernikahan kami secara sepihak. Meskipun keluarga sudah tahu, meskipun kita sudah bikin tabungan bersama, meskipun kita sudah DP apartemen, saya putuskan untuk oke, stop sampai di sini, kita udah selesai. Jadi saya hancur hati, hancur ekonomi, hancur karir. Yang saya lakukan tiap hari itu hanya bangun tidur dan berharap bahwa semua yang terjadi kemarin itu cuma mimpi doang. Mau nangis gak bisa nangis, mau marah gak mau marah sama siapa, mau gantung diri, tapi di kosan saya tidak ada gantungannya. Setelah mengalami depresi beberapa bulan, Edo meminta nasihat kepada seseorang. Seperti apa tanggapan yang Edo dapatkan? Di gereja saya punya konseling, dan di konseling itulah saya ceritakan tentang depresinya saya. Harapan saya ya pada saat saya lagi depresi itu, saya dengar cerita, saya berharap konselor saya ikutan terharu, ikutan merasakan lah gitu, empati, tapi tidak. Cuma oh iya gitu, ya oke, ya udah kita berdoa aja. Udah, kok saya merasa lah kok begini banget,
kok konselingnya begini, apa konselingnya yang salah gitu. Tapi begitu saya pulang, saya merenung, kenapa begini ya Tuhan ya? Kenapa pada saat konseling saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan? Kenapa orangnya nggak ikut sedih? Ternyata saya merenung, baru saya dapat jawabannya bahwa masalah saya ternyata tidak sebesar yang saya pikirkan gitu. Pada saat saya depresi, saya merasa saya nggak punya jalan keluar kecuali mati. Pada saat kita di dalamnya, masalah itu kayak nutupin mata kita, kayak nutupin kehidupan kita kan, sehingga kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Tapi kalau kita minta bantuan dan minta saran dari orang yang mengerti tentang ajaran Kristen, mengerti tentang Tuhan Yesus, dia akan melihat masalah kita kecil karena dia melihat Tuhan yang begitu besar. Nah, Tuhan Yesus, saya merasa justru berkelimpahan sama kasih, sehingga saya punya semangat baru lagi, saya punya harapan baru lagi, saya mau bekerja lebih baik lagi, pasangan yang lebih baik lagi, punya istri yang luar biasa, punya anak yang sangat lucu sekali. Jadi saya ajak teman-teman semuanya untuk kenal lagi Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan terus. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan adalah Allah yang sangat peduli pada kehidupan kita, anak-anaknya. Tidak akan pernah kita ditinggalkan, dibiarkan seorang diri dengan stres, depresi yang kita alami. Jika Elia, Tuhannya Elia, mengulurkan tangan terhadap Elia, maka Tuhan yang sama juga akan mengulurkan tangan terhadap kita. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Di dalam kesendirian kita, di dalam beban berat yang menekan hidup kita, mari kita tetap peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan biarlah kita boleh dengan yakin dan percaya, selalu ada jalan keluar di balik setiap masalah yang kita hadapi. Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan, sambil merenungkan kira-kira beban, tekanan apa yang saya alami. Mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, apabila hari-hari ini kami mengalami stres atau depresi oleh karena kehidupan kami seakan-akan tidak normal ini, Tuhan tolong kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk dapat beradaptasi dengan baik. Tuhan tolong kami
supaya kami boleh merespon dengan benar ketika kami mengalami stres dan tekanan hidup. Jangan biarkan kami terpuruk atau tambah jatuh ketika mengalami tekanan dalam hidup kami. Ingatkan kami masih punya Tuhan yang peduli dan mengerti, Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini mau berdoa menyerahkan untuk studi kami masing-masing. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong kami di dalam studi kami, ketika kami boleh belajar dari rumah, berkuliah dari rumah, dan mungkin di antara kami juga mulai bekerja secara online. Biarlah Tuhan memberikan kami semangat untuk menjalani itu semua. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan juga ya Tuhan untuk orang tua kami yang mendampingi kami selama studi dan belajar. Kiranya berikan kesabaran bagi mereka. Berikan mereka kekuatan di dalam mendampingi kami belajar. Dan juga untuk guru-guru kami, kiranya Tuhan juga akan memberikan mereka semangat, memberikan mereka hikmat untuk boleh mempergunakan media digital sebagai sarana untuk mengajar kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan setiap diri kami, mungkin ada di antara kami yang sedang sakit dalam lemah tubuh, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan yang baik. Dan mungkin ya Tuhan ada di antara kami yang mulai berani untuk keluar rumah, jalan-jalan ke mall atau mungkin ke tempat rekreasi yang lain. Kiranya Tuhan juga memberikan kami hikmat untuk dapat menjaga diri dengan baik, mentaati setiap protokol kesehatan di tengah pandemi ini. Kami serahkan ya Tuhan untuk pandemi ini. Kiranya Tuhan bekerja, kiranya Engkau menolong setiap ilmuwan, dokter, yang terus berusaha untuk menemukan vaksin atau obat untuk mengatasi virus COVID-19 ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berikan mereka hikmat agar mereka dapat menemukan obat yang tepat. Dan juga untuk pemerintahan kami ya Tuhan dalam mengatasi pandemi ini, berikan pemerintahan kami hikmat untuk dapat membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan hati yang takut akan Tuhan, sehingga masyarakat di Indonesia dapat merasakan damai sejahtera dan ketenangan ketika menjalani kehidupan ini. Kami berdoa untuk setiap diri kami ya Tuhan, berikan kami semangat, berikan kami kekuatan untuk kami boleh menjalani kehidupan kami ini. Inilah setiap doa kami ya Tuhan. Kami serahkan setiap doa kami ini seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid-Nya. Doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa
Ya, terima kasih atas firman-Nya. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Akan ada kode QR yang muncul di layar, teman-teman bisa men-scan kode tersebut. Teman-teman juga bisa memberikan persembahan ke dalam amplop dan diserahkan ke kantor TU gereja. Atau juga teman-teman bisa menyerahkan persembahan dengan bersama-sama dengan orang tua. Kita nyanyikan lagu persembahan KJ 387, Ku Heran Allah Mau Memberi. Teman-teman bangkit berdiri, kita sama-sama bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga, ya Bapa, terima kasih atas segala penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami telah memberikan persembahan. Ya Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati ibadah ini dari sekarang ini hingga nanti akhirnya ya Tuhan. Hanyalah doa dan permohonan kami di dalam nama yang kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, kita sudah ada di akhir ibadah kita pada siang hari ini. Lagu yang akan kita nyanyikan ini kiranya menjadi penguatan bagi kita semua. Buat teman-teman yang merasa depresi, merasa stres dalam masa pandemik ini. Kiranya lagu ini dapat menguatkan kita semua. Karena apapun yang terjadi teman-teman, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan pasti pelangi akan selalu terbit sehabis hujan teman-teman. Itu yang teman-teman harus tanamkan. Tuhan berjanji Dia akan selalu menyertai kita. Hingga di saat kita merasa kita kosong sekalipun, di saat kita depresi, kita stres, percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita teman-teman. Seperti pelangi sehabis hujan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat. Namun kasih-Mu nyata pada
Namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Jalan hidup. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun kita ditempatkan. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberikan kita damai sejahtera mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Angkat kedua tangan saudara.